Hai semuanya, kali ini gue mau cerita kisah tentang teman gue, namanya Asep. Jadi Asep ini seorang karyawan baru di sebuah kantor percetakan di daerah Surabaya, di kota Surabaya tepatnya. Asep cerita tentang pengalamannya kalau dia tuh diharuskan lembur sama teman kerjanya. Singkat cerita, suatu pagi nih Asep lagi siap-siap buat berangkat kerja. Hari berjalan normal, dia melayani pelanggan, bikin desain, sampai bantu proses produksi. Job desk-nya Asep nih lumayan banyak. Maklum, Asep itu karyawan baru waktu itu. Baru masuk di minggu kedua dari waktu Asep kerja di sana untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya nih, si Asep baru kerja 2 minggu, terus dia ngalamin sesuatu lah pas kerja 2 minggu itu. Nah, di hari itu menjelang sore, Asep dipanggil nih sama bosnya. Bosnya itu salah satu manajer lah, kan ada banyak tuh manajer-manajernya. Per bagian ada manajernya di sana. Sebut aja Mas Dodi ya. Mas Dodi nanya ke Asep, Bang Asep, malam ini bisa lembur gak? Kan besok Bang Asep waktunya libur nih. Bisa nggak malam ini bantuin kita selesain pesanan dari PT ABC? Soalnya besok siang udah harus dikirim barangnya. gitu kata Mas Dodi nih ceritanya. Asep mikir, berhubung dia anak baru, satu itu dia nggak mungkin nolak. Dua, yang minta tolong nih manajer, apalagi dia juga perantau, terus datang ke Surabaya tuh belum lama. Jadi dia nggak punya rencana, nggak punya janji, atau nggak ada planning lah mau ngapain besok. Akhirnya malam, terus toko tutup, tapi di dalam produksian masih terus jalan. Nggak lama kedengar suara gerimis hujan, rintik, sahdu, bikin malam tuh terasa gimana gitu. Asep sama Aswin masih harus nyelesain pekerjaan pesanan pelanggan. Pesanan yang harus dikirim besok siang. Waktu itu Asep kerja di bagian produksi akhir sambil dengerin lagu lewat handphonenya. Terus si Aswin masih ngutak-ngutik komputer aja nih, buat benerin desain, buat bikin desain baru, terus buat ngasih order ke mesin produksinya. Nah, waktu Asep lagi asik kerja sambil dengerin lagu itu, lagu dari handphonenya Asep nih tiba-tiba matinya tuh mati. Ya kalau ceritanya si Asep sih katanya matinya tuh nge-pause gitu, nge-pause aja handphonenya, si playernya itu nge-pause. Terus dicoba nyalain lagi sama Asep karena mungkin error atau gimana gitu ya. Nyalain lagi sama Asep, dia tinggal kerja lagi, mati lagi. Terus dia nyalain lagi, tinggal kerja lagi, mati lagi. Sampai akhirnya Asep mikir nggak beres nih gitu. Akhirnya dimatiin lah playernya tuh dari handphone. Terus pas ruangan tempat kerja Asep tuh mulai hening, mulai nggak ada suara, cuman ada suara Asep yang lagi kerja aja gitu. Tahu-tahu Asep
denger suara ketikan keyboard. Jadi keyboard komputer yang lagi ngetik gitu. Asep denger itu dari arah ruang sebelah, yang dimana itu adalah ruang dari tim finance sama tim HRD. Waktu itu udah lebih dari jam 10 malam, jadi ruangan itu tuh udah nggak ada orang, karena tim finance sama HRD itu biasanya cuma lembur di tanggal gajian atau di akhir bulan buat closing. Nah ini kebetulan si Asep ini lemburnya itu tengah-tengah bulan nih, jadi nggak ada karyawan finance dan karyawan-karyawan lain, nggak ada lah intinya. Di ruangan atau di toko itu, di kantor itu cuma tinggal ada Asep sama Aswin aja gitu. Cuma cerita Asep, HRD itu ritme kerjanya emang tinggi. Kalau suara itu kedengeran siang itu normal, maksudnya si Asep tuh suara itu biasa terdengar gitu. Kalau siang tuh biasa kedengeran suara ketikan-ketikan itu. Cuma kan ini malam ya. Nah di situ Asep diem, tapi Asep nggak mau ambil pusing juga gitu, karena dia juga bukan tipikal orang yang takutan. Akhirnya Asep sama Aswin beresin kerjaannya tuh masing-masing sampai di jam 12 malam tepat. Kalau kata Asep, tepat jam 12 malam kerjaan mereka beres. Semua target barang yang harus diproduksi dan mau dikirim besok siang udah selesai. Baliklah mereka ke lokernya mereka masing-masing nih buat beres-beres. Asep ke lokernya, Aswin ke lokernya juga beres-beres pulang. Nah letak lokernya itu ada di bagian belakang gedung, jadi loker-loker itu adanya di bagian sudut, bukan sudut ya, paling ujung dari gedung lah intinya. Jadi harus melewati ruang produksi dulu nih buat sampai ke loker tersebut. Pas Asep lagi jalan, Asep sama Aswin lagi jalan ke arah luar dari tempat loker itu, kan ngelewatin ruang produksi tuh. Nah di situ tuh ada sebuah mesin fotokopi di sudut gitu, di sudut ruangan tuh ada mesin itu. Nah pas si Asep sama Aswin ini lagi jalan, si mereka berdua nih katanya ngelihat sosok perempuan bertangan panjang, nggak punya rambut, terus kepalanya itu ada luka-luka gitu. Nah si sosoknya itu tuh mukul mesin fotokopi sambil nunjuk-nunjuk pintu keluar. Asep bilang kayak dia sama Aswin tuh kayak diusir gitu, kayak disuruh cepet-cepet keluar sama makhluk ini. Asep yang anak baru nggak ngerti apa-apa dan yang tadinya berani akhirnya gugur juga keberaniannya. Si Asep nih kabur, Aswin juga ikutan akhirnya, karena mereka berdua ngelihat sosok yang bisa dibilang nyeremin gitu. Akhirnya Asep sama Aswin kabur, lari sekencang-kencangnya ngelihat sosok itu. Gue tekanin sekali lagi tuh, sosoknya adalah sosok perempuan bertangan panjang, botak, penuh luka. Jadi tangannya itu panjang kalau kata Aswin gitu. Nah akhirnya di luar ada Pak Sugi, ternyata satpam yang biasa jaga di kantor nih, di kantor percetakan. Pas dilihat sekilas gitu ya sama si Asep, Pak Sugi ini ketawa
ketawa nyengir menyeringai itu. Karena usut punya usut nih, Pak Sugi ternyata udah sering ketemu sama sosok ini. Sosok cewek, tangan panjang sampai menyentuh lantai, bajunya putih lusuh, terus kepalanya tanpa rambut atau botak. Menurut kalian itu apa ya?